Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil yang dikendarai putra mahkota keraton Kesunan Solo menabrak sepeda motor. Pihak keraton bantah sang putra mahkota melakukan tabrak lari karena meninggalkan korban di tengah jalan. Perempuan pemilik salon di Sragen tewas dibunuh tetangganya. Pelaku sakit hati lantaran ucapan korban dianggap membuat usaha sotonya tidak laku. Kekeringan makin mengancam warga di Banjarnegara. Mereka terpaksa berebut air bersih bantuan BPBD. Seorang perempuan pemilik salon di Sragen tewas dibunuh tetangganya. Pelaku mengaku sakit hati dengan ucapan korban usaha jualan sotonya tidak laku. Kurang dari 24 jam Satuan Reskrim Polres Sragen mengungkap pelaku pembunuhan terhadap pemilik salon bernama Sari Ambarwati. Polisi meringkus pria bernama Saputra Sri Anggara di sebuah hotel di kota Semarang. Polisi menyita perhiasan milik korban yang dibawa kabur pelaku. Penangkapan dan identitas pelaku terlacak dari jejak kakinya di lokasi. Pelaku ternyata tidak lain merupakan tetangga yang berjualan soto di samping salon korban. Keduanya sama-sama menyewa ruko yang letaknya bersebelahan. Hasil otopsi dan informasi yang ada, tim dari Resmob, Satreskrim Macan Putih dari Polres Sragen, kurang lebih waktu sekitar 15 jam sudah dapat mengungkap dan menangkap serta mengamankan pelaku yang kebetulan diamankan di salah satu hotel di wilayah Semarang. Pembunuhan dipicu rasa sakit hati. Pelaku mengaku usaha sotonya tidak laris lantaran korban pernah mengucapkan jika masakannya tidak enak. Ucapan korban menurut pelaku menjadi penyebab usaha sepi pembeli. Dari sanalah muncul niat pelaku untuk memberikan pelajaran kepada korban. Namun awalnya hanya untuk pelajaran, malah berakhir kematian korban. Saya menginjak dan sedih. Sempat nutup ininya, ya, nutup mulut. Sampai nggak napasnya hilang, lemas. Manjatnya pakai apa itu? Lompat. Pria asal Kalimantan Barat ini terancam penjara 20 tahun karena dijerat pasal berlapis, pembunuhan berencana, dan penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana di rumah kontrakan di Kedawung, Sragen hari Jumat siang pekan lalu. Polisi memastikan korban tewas karena dianiaya lantaran ditemukan luka pada bagian leher dan tangan. Jasad korban ditutupi pelaku dengan menggunakan selimut. Ternyata bergerak di lorong, tergeletak tanpa busana. Ternyata ternyata sudah mengalami kaku mayat. Berarti meninggal sudah lama lah, paling enggak minim sudah 4 jam atau lebih. Menurut keterangan dokter, kaku mayat itu sekitar 6 jaman. Dan orang itu ternyata pemilik dan pengontrak rumah tersebut. Pelaku akhirnya dibekuk polisi berdasarkan jejak kaki di lokasi kejadian. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan terbungkus kantong kresek di sebuah lahan kosong di Kabupaten Tegal. Diduga bayi tak berdosa ini dibuang orang tuanya beberapa jam sebelum ditemukan karena tali pusar masih menempel. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga saat membersihkan pekarangan di sebuah lahan kosong Desa Pangkah, Kabupaten Tegal Jumat pagi. Saat ditemukan, mayat terbungkus kantong kresek dan tali pusar masih menempel. Diduga mayat bayi baru saja dibuang orang tuanya karena tali pusar masih menempel. Orangnya tuh mau bersih-bersih pekarang sendiri loh mas. Dapatnya setiap hari itu kesini. Dia tuh nemu kayak bungkusan hitam gitu ya. Terus dibuka ternyata itu dalamnya itu apa? Bayi udah meninggal. Polisi masih menyelidiki orang tua dan motif bayi dibuang. Sementara jasad disimpan di kamar jenazah RSUD Dr. Susilo Silawi.
Pada tubuh bayi ini ditemukan luka sayat pada bagian kiri serta celana dalam bayi yang masih berlumuran darah. Diduga bayi dibuang masih dalam kondisi hidup. Ini yang ditemukan ini adalah sosok bayi perempuan yang mana lahirnya ini baru 3 jam, ya kan? Kemudian dibuang, dan kemudian sudah ada bekas luka yang sedang kami dalami. Luka ini dari luka yang dilakukan oleh pelaku ataupun luka dari dilakukan oleh hewan yang ada di tempat ditemukannya bayi tersebut. Polisi menduga kuat bayi malang ini merupakan hasil hubungan terlarang sehingga sengaja dibuang untuk menutupi aib. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Dua pria tewas tenggelam di pantai Mangkangwetan, Kota Semarang. Kedua korban tenggelam karena perahu karam. Kedua korban telah ditemukan pada hari yang berbeda. Dua warga asal Mangkangwetan, Kota Semarang tewas tenggelam di perairan pantai Mangkangwetan Jumat sore. Keduanya tidak bisa menyelamatkan diri saat perahu mereka karam. Kedua korban, Syamsul dan Bagas, melaut untuk mencari kerang. Namun diduga perahu diterjang ombak dan karam sehingga tenggelam. Tim SAR gabungan menemukan dua korban pada hari berbeda. Syamsul langsung ditemukan beberapa jam setelah kejadian, sedang Bagas ditemukan mengapung sejauh 500 meter dari lokasi perahu tenggelam pada Sabtu pagi. Tadi kita temukan korban di sekitaran LKP 500 meter dari RKP yang sudah diinformasikan dari awal. Daerah Mangkangwetan ngebruk daerah. Warga yang hendak melaut atau beraktivitas di laut diimbau menggunakan alat pelindung diri untuk menjaga keselamatan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi lainnya, sebuah tempat produksi tahu di Klaten terbakar. Diduga api bersumber dari sisa pembakaran tungku produksi. Tim damkar mengerahkan 2 mobil pemadam untuk memadamkan api yang menghanguskan tempat produksi tahu di Desa Mendong, Trucuk, Klaten. Upaya pemadaman berlangsung cepat, kurang dari 1 jam. Tempat produksi tahu ini terbakar pada Sabtu sore. Kebakaran diduga bersumber dari sisa pembakaran tungku produksi, sehingga api menyambar bahan bakar berupa sekam yang biasa digunakan sebagai pemanas produksi.